Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di materi selanjutnya, yaitu tema 3, makanan sehat. Langsung saja masuk pada subtema 1 ya, bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi tema ini bercerita tentang makanan. Bagaimana tubuh mengolahnya? Kita pelajari dulu mulai dari awal. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan sehat. Kalian pasti sudah bisa membedakan mana makanan yang sehat, mana yang tidak sehat. Kalau yang sehat tentunya yang bebas pengawet ya. Seperti sayuran, buah-buahan, ikan, daging, seperti itu. Tapi makanan yang tidak sehat itu berarti makanan yang ada tambahan bahan pengawetnya. Seperti makanan kaleng, snack, dan lainnya. Kemudian masuk materi berikutnya. Di sini ada disebutkan kata kunci. Apa sebenarnya kata kunci itu? Jadi dalam sebuah bacaan atau dalam sebuah iklan, dalam sebuah poster seperti ini, pasti ada kata-kata kuncinya. Kata kunci adalah kata yang paling penting, yang dianggap penting dan bisa mewakili seluruh isi dari teks bacaan atau iklan atau poster seperti ini. Itu yang dimaksud dengan kata kunci. Ciri-cirinya bagaimana? Di sini disebutkan. Ya. Ciri-cirinya itu kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, ciri-cirinya kata kunci itu sudah pasti merupakan inti dari sebuah teks bacaan seperti yang Bu Dina sebutkan tadi ya. Tidak hanya teks bacaan, tapi juga iklan dan poster. Selanjutnya, langsung saja masuk ke sini. Di sini ada apa ini? Gambar sapi. Apa yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang organ pencernaan hewan. Yang dibahas di sini adalah tentang sapi. Sapi itu merupakan hewan ruminansia. Apa itu? Hewan mamalia. Hewan ruminansia itu hewan mamalia yang biasa memamah biak. Apa memamah biak? Ada yang tahu? Memamah biak itu di sini disebutkan hewan yang biasa memakan 2 kali. Jadi setelah makan ditelan ya, makanannya masuk ke perut, itu dikeluarkan lagi. Jadi dia terus mengunyah makanan yang sudah dikeluarkan dari perutnya tadi, seperti dimuntahkan begitu ya. Itu yang disebut hewan memamah biak. Contohnya apa? Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Itu contoh-contohnya. Jadi sistem pencernaannya hewan ruminansia itu lebih kompleks, lebih banyak dibandingkan dengan pencernaan hewan lain-lain. Ada 4. Ya, lambungnya itu ada 4. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apa saja? Ya. Nih. Pertama-tama makanannya masuk ke mulut dimakan. Setelah itu sampai mulut dikunyah sama gigi. Terus dari situ lidahnya mendorong ke lambung dan dibantu dengan saliva atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar dari sapi ya, di lidah, kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva ini akan membantu proses pencernaan sapi secara kimiawi. Ini ada macam-macam lambungnya sapi. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Ini ya. Retikulum itu yang ada di depan, abomasum yang ada di bawah. Omasum di tengah ini, dan rumen itu yang terakhir sendiri.
Nah, ini rumen itu apa? Rumen itu perut besar. Bahasa latinnya rumen. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanannya dicerna sehingga menjadi bubur. Jadi sampai halus sekali. Dan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapinya istirahat, makanannya itu kembali ke mulut lagi dan dikunyah kembali. Dikunyah kembali, jadi dimuntahkan terus dikunyah sama giginya lagi. Setelah itu ditelan lagi, ditelan nggak masuk ke rumen, tapi makanannya masuk ke retikulum atau yang disebut dengan perut jala. Bahasa Indonesianya perut jala. Di retikulum ini makanannya itu difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Ini ya, fermentasi dulu. Nah, kemudian terjadi proses absorpsi atau penyerapan sari makanan ya di retikulum ini. Kemudian ada juga proses penyaringan benda asing yang masuk ke situ ya, ke dalam makanannya, sehingga benda tadi itu nggak masuk ke omasum atau perut kitabnya. Omasum ya sekarang. Omasum atau perut kitab, bahasa Indonesianya perut kitab. Di sini makanannya sapi itu dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Ya, terjadi secara kimiawi. Selanjutnya, setelah itu makanan masuk ke abomasum atau yang disebut perut masam. Di sini ini yang disebut lambung sebenarnya pada sapi. Makanannya itu benar-benar dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang disebut pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan tadi, ya makanan itu bergerak menuju ke usus halus. Panjangnya usus halus sapi itu kira-kira sampai 40 meter. Di dalamnya terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Absorpsi tadi apa? Penyerapan sari-sari makanan. Nah, selanjutnya, sisa-sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Lanjutlah lagi ya. Nah, ini ada bagan-bagannya. Peta konsep ini ya, atau peta pikiran. Ini peta pikiran atau peta konsepnya. Dari rumput dikunyah masuk ke esofagus. Esofagus itu kerongkongan. Lalu masuk ke rumen, ke perut besar, proses yang terjadi apa? Ini ya. Ini boleh dikerjakan. Kalau ada waktu silakan dikerjakan, digambar ya, di buku gambar ya. Biar luas tempatnya, biar luas. Diisi, boleh diisi. Kalau ada waktu luang. Seperti ini peta konsepnya atau peta pikirannya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Sini. Pembelajaran 2. Masih membahas tentang makanan. Oh, tentang iklan ini ya. Iklan, pentingnya air untuk kita. Iklan sudah kita bahas kemarin, kita lewati saja. Nah, sekarang ini proses pencernaan pada manusia ya. Sistem pencernaannya seperti ini. Makanannya masuk dari mulut, masuk ke kerongkongan, lalu menuju ke lambung. Lambungnya yang cuma satu ini, nggak seperti sapi tadi ya. Kalau sapi kan ada 4. Lambung manusia ya satu ini. Kemudian lanjut ke usus halus, usus besar, usus halus, dan anus. Ya. Itu tadi proses pencernaan pada manusia. Selengkapnya kalian bisa membaca sendiri di buku masing-masing ya. Apa fungsinya sistem pencernaan? Yaitu menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Selain itu, pencernaan ini,
Sistem pencernaan ini fungsinya juga untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Ya, karena zat-zat sisa itu bisa saja menjadi racun bagi tubuh kita, makanya harus dikeluarkan. Lanjut. Oh, ini adalah proses pencernaannya. Prosesnya pertama dari masuk ke mulut, kemudian dikunyah pakai gigi, ditelan pakai kerongkongan, kemudian dipecah jadi makanannya dipecah jadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung, ya, jadi masuk ke lambung. Setelah itu masuk ke usus halus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan di sana. Lanjut ke ini usus besar, ya. Setelah itu dikeluarkan melalui anus. Nah, ini ada poster, buat poster nggak perlu ya, sudah kita lewati saja. Ini menyanyi Mars Hidup Sehat. Nah, di sini diterangkan tentang ciri-ciri lagu bertanda nada mayor dan bertangga nada minor. Ciri-cirinya apa? Cukup kalian ketahui ini. Kalau nadanya mayor, itu berarti riang gembira lagunya, ceria, terdengar bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, ini adalah ciri-cirinya nada minor, kebalikannya ya, kebalikannya mayor. Jadi lagunya itu biasanya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan la. Contohnya apa? Kalau ini ya, yang mayor ini, contohnya seperti lagu wajib, sorak-sorak bergembira, hari merdeka, nah itu biasanya itu ya, mayor. Kemudian kalau minor ini contohnya seperti lagu nyanyian rayuan Pulau Kelapa, kemudian syukur itu ya, pokoknya yang sedih-sedih itu, yang lagunya bersifat sedih, yang kurang bersemangat itu biasanya minor. Selanjutnya, lanjut ke pembelajaran ketiga. Di sini ada membahas tentang interaksi sosial. Apa sebenarnya interaksi sosial itu? Interaksi sosial itu merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Jadi ya, individu dengan individu disebut antar individu ini. Misalnya kamu dengan adik kamu, atau kamu dengan ibumu, atau kamu dengan ayahmu. Jadi individu dengan individu. Kemudian individu dengan kelompok. Contohnya kamu berbicara dengan sekelompok teman-temanmu, ya. Atau misalnya guru sedang menjelaskan di depan kelas kepada murid-muridnya, berarti kan bu guru kan individu. Nah, kalian yang satu kelas itu, anak satu kelas itu kelompok. Terus yang ketiga itu ada kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial kelompok dan kelompok ini contohnya apa? Ya, contohnya pertandingan sepak bola, itu kan tim ya, kesebelasan melawan kesebelasan lainnya, itu disebut kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Jadi ini contohnya interaksi dengan gunung. Jadi kalian misalnya hidup di sebuah desa, itu mencari kayu bakar di gunung atau mencari apa di sana ya, itu contoh interaksinya. Kemudian sungai, misalnya kalian pergi mancing di sungai, itu juga contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sebagainya. Bisa kalian cari lebih sendiri ya. Nanti selanjutnya ini ada iklan lagi. Nah, jadi di sini ini sudah tadi ya, kalimat iklan, kata kunci, gambarnya apa, sudah ya. Nanti saja. Sekarang lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ini ada gambar wortel. Wortel itu merupakan
jenis sayuran ya yang bisa kita manfaatkan untuk menambah nutrisi dalam tubuh kita. Wortel baik sekali bagi kesehatan ya, kesehatan mata khususnya karena memiliki kandungan vitamin A dan beta karotin yang sangat tinggi. Lalu kemudian di sini ini menjelaskan tentang apa produsen ya, produsen, distributor. Udah kemarin kita lewati saja. Lanjut ke materi berikutnya. Oh, ini ada apa? Ada iklan ya, iklan untuk masyarakat. Ini ada upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Apa itu? Ada yang pernah mendengar Rambu Solo? Jadi upacara Rambu Solo di Tanah Toraja ini merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju ke alam baka. Jadi di sana itu ada namanya upacara adat Rambu Solo. Ini upacara ya sudah dijelaskan di sini untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Tanah Toraja. Dan di Tanah Toraja itu ada juga upacara pemanggilan mayat. Nah, jadi mayatnya sudah meninggal itu dipanggil lagi setiap 3 tahun sekali. Untuk apa? Diganti pakaiannya. Jadi supaya mereka tetap kelihatan bersih seperti itu. Jadi gak usah kaget ya, ini memang benar-benar nyata. Memanggil mayat, jadi mayatnya itu berjalan sendiri, kayak orang hidup, tapi mereka itu mayat sudah mati. Bisa kalian cari sendiri di internet. Silakan dicari upacara pemanggilan mayat dari Tanah Toraja. Seperti itu ya. Nah ini. Selanjutnya kita pelajari pembelajaran 5 ya. Ini tentang penyakit MAH, penyakit lambung pada manusia. Jadi penyakit-penyakit pada sistem pencernaan itu juga ada. Ini menjelaskan fungsi mulut, fungsi kerongkongan, dan fungsi lambung. Silakan kalian pelajari mandiri di buku masing-masing. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Jadi usus kalian kalau direntangkan itu panjangnya bisa mencapai 30 meter. Sangat panjang sekali ya. Bayangkan 30 meter. Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan, ya. Jadi diharapkan kalian bisa menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat setelah mempelajari materi kita ini. Lanjut ya, pelajaran ke-6 sekarang. Ini ada iklan juga. Iklan sudah selesai, kita lewati. Oh iya, ini ada alat-alat musik ya, silakan dipelajari. Kalian cari dari buku, atlas, atau buku pengetahuan lainnya, atau bisa juga dari internet. Ini ya, alat-alat musik Indonesia. Ini ada apa saja? Misalnya kayak angklung, gong, gambang, ya, kenong, terus rebab, kecapi, apa ini? Ya, silakan dipelajari mandiri. Asalnya dari mana? Cara memainkannya bagaimana? Apakah itu dipetik? Apakah itu digoyangkan atau ditabuh? Ya, ini silakan dipelajari. Itu ya. Sampai di sini kita ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.